hidup di pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan memuji menyembah Engkau Tuhan. Dalam setiap kondisi keadaan kami percaya itu semua adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami ada hari ini bukan suatu kebetulan ataupun rancangan kecelakaan, tapi kami ada di sini hari ini untuk mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, mengagungkan kebesaran-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memiliki kuasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang sungguh mengasihi kami. Sekalipun kami jauh daripada Engkau Tuhan, tidak ada Allah yang betul mengerti setiap keadaan hati kami selain Engkau Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami. Kami mau berikan puji-pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kalau saat ini mungkin kami ada di rumah atau di perjalanan, kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan dari kedalaman hati kami. Karena Engkau sungguh-sungguh layak terima yang terbaik dari kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kondisi kesehatan kami mau memberikan yang terbaik, puji-pujian kami yang terbaik dari hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hadir bersama kami. Saat kami di rumah, saat kami di perjalanan Tuhan. Kami mau menghargai hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menghormati hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang telah hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang menyanyikan satu pujian ini Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, 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 Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Kita katakan bersama dari awal. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya kami memuji Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung dan bangga. Selamanya
sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kita katakan dari awal. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Mari kita katakan, Tuhan Kaulah segalanya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya kami puji Engkau, Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Amin. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kaulah yang kami tuju, Tuhan.
tujuan hidup kami selama kami masih ada di dunia ini Tuhan. Ampuni setiap kami yang sering meleset daripada rencana Tuhan yang Kau kehendaki setiap harinya. Ampuni kami setiap perkataan kami Tuhan, pikiran kami, tindakan kami yang sering meleset daripada yang Kau kehendaki Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa. Ini kami anak-anak-Mu yang mau terus berjuang dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan. Ini setiap kami yang rindu untuk berjuang selama kami masih diberi kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan Engkau, Allah pencipta kami, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Sungguh hanya Engkaulah yang kami rindukan Tuhan. Karena pada akhirnya kami akan kembali kepadamu. Engkaulah Allah yang memiliki hidup kami. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Seperti Engkau yang telah memberikan contoh nyata dalam hidup kami. Engkau mengaruniakan putra-Mu yang tunggal bagi setiap kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk terus berjuang dalam kehidupan kami. Ketika kami jatuh, kami boleh bangkit kembali. Kami jatuh, kami bangkit kembali hanya demi Engkau Tuhan. Engkau yang telah melayakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang benar-benar mengetahui setiap kondisi keadaan kami sampai kedalaman hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami yang sudah hadir bergabung pada Zoom kali ini Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, pengertian yang baru untuk setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami sharingkan Tuhan. Begitu juga dengan pokok-pokok doa yang akan kami naikkan setelah kami merenungkan firman-Mu. Kau yang mengurapi kami satu persatu Tuhan, sehingga apa yang kami bawakan dalam doa kami Tuhan, syafaat kami, itu benar-benar yang sesuai dengan Engkau ingini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindu juga Tuhan untuk rekan-rekan kami yang belum bergabung pagi hari ini. Kau yang percepat setiap langkah mereka. Ada kerinduan untuk boleh bergabung bersama kami Tuhan dalam kesatuan. Memuji menyembah Engkau Tuhan, saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Bapa. Biar nama-Mu terus yang ditinggikan dan dimuliakan atas waktu-waktu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapaknya belum datang ya. Ada Ibu Erika di sini yang juga sudah bergabung. Sebelumnya ada beberapa yang mau saya sharingkan di sini. Tadi pagi saya merenungkan firman Tuhan yang akan saya bagikan pagi hari ini. Ini di 1 Korintus 13, memang di sini tentang sebelum 1 Korintus 13 ada Yohanes 4 ya. Di Yohanes 4 ini sebenarnya satu perikop ini cukup panjang, tapi di sini memang judulnya percakapan dengan perempuan Samaria ya. Di sini ada 42 ayat. Mungkin kita semua sudah mengetahui ceritanya bagaimana Tuhan memberitakan kabar baik ya kepada seorang wanita di Samaria. Kemudian banyak pekerjaan yang sudah Tuhan lakukan pada hari itu. Kemudian mungkin muridnya pada waktu itu melihat Tuhan mungkin ya menurut secara manusia ketika Tuhan sudah melayani di banyak tempat pada hari itu, kemudian berpindah lagi melayani ke tempat yang lain gitu. Di ayat 31 disampaikan demikian, sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya, "Rabi,
makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ya, di sini uh, saya merenungkan ayat di ayat ke-32 ya. 32 di sini disampaikan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata, jadi ketika murid-murid itu melihat mungkin ya secara manusia, secara daging, melihat Tuhan Yesus sudah melayani di pagi, siang, sore, hingga malam gitu. Setiap harinya dia melakukan seperti itu. Secara manusia, murid-muridnya melihat mungkin Tuhan kelelahan nih. Gitu. Maksudnya sih baik. Mungkin Tuhan kelelahan nih. Maksudnya baik untuk menawarkan makanan gitu ya, supaya ada kesehatan, kekuatan yang baru kepada yang didapat oleh Tuhan, dia makan gitu. Tapi ternyata responnya Tuhan Yesus pada saat itu memang bukan respon manusia ya, bukan respon fisik ya. Mungkin kita melayani seharian atau seminggu atau berturut-turut ya. Mungkin kita ketika ada orang yang menawarkan dia, ayo makan dulu yuk, bisa istirahat dulu gitu. Oh iya, dah, yuk, ini capek juga nih gitu. Tapi beda gitu, Tuhan Yesus dia responnya bukan seperti itu. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata, seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika di sini misi Tuhan Yesus memang melakukan kehendak Bapa di surga. Dia tidak lagi memikirkan yang fana ini, makanan ini yang menurut manusia akan memberikan dia kesehatan ataupun kekuatan. Tetapi makanan Tuhan Yesus saat itu adalah melakukan kehendak Dia. Itulah kerinduan Dia satu-satunya. Untuk tujuan Dia satu-satunya selama diberikan kesempatan untuk melayani ya di bumi ini 3,5 tahun. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika saya juga merenungkan di Mazmur 25 ya, Mazmur 25 ini pernah saya bagikan juga, Mazmur 25 ayat 8 sampai 10, ayat sampai 8 sampai 9 ya. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi ketika saya baca ini, ketika saya merenungkan ini, saya dapat cukup lama ya waktu itu kuliah gitu. Ketika saya melihat ini, Tuhan itu ada mengerti setiap progres, setiap proses yang kita alami gitu, yang kita jalani. Ketika orang itu adalah orang yang sesat, Tuhan tidak langsung membimbing ataupun mengajarkan, tetapi Tuhan menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tetapi Tuhan rindu supaya kita juga bergantung sama Dia, sehingga ketika kita sudah bertobat dari jalan kita yang sesat, kemudian kita menjadi orang yang rendah hati, dan Tuhan akan membimbing kita orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan setelah itu, setelah kita mau dibimbing, Tuhan akan mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bagaimana di sini di ayat 8 itu katakan Tuhan itu baik dan benar. Bagaimana Tuhan itu tidak baik ya ketika kita berada dalam kondisi yang sesat ya, sesat jalan di luar maksudnya di kemelesetan kita gitu yang sering kita lakukan. Di sini Tuhan benar-benar menunjukkan jalan kepada kita. Kemudian setelah itu kita mau bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan membimbing kita, kemudian Tuhan mengajarkan kita. Makanya di ayat yang tadi Yohanes 4 ini, ketika Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan sudah berada di dalam tahap
mau benar-benar kita sendiri juga akan meniru Tuhan Yesus ya. Kita juga mau supaya kita diajarkan jalan-jalan Tuhan yang benar gitu. Dan kemudian ketika kita lihat lagi di sini di Matius 4 ya, Matius 4 di sini kita mau lihat bahwa tentang pencobaan ya, pencobaan di padang gurun ketika kita tahu ya ada 3 kali pencobaan yang Tuhan alami pada waktu itu. Kemudian yang terakhir disampaikan ya, ada beberapa yang pertama itu supaya jatuhkan dirimu, kemudian setelah itu kemudian berdiri di atas itu ya kan apa namanya di atas gunung yang tinggi supaya Tuhan menjatuhkan dirinya gitu. Kemudian bagaimana setelah itu juga Tuhan berkata bahwa makananku semua manusia itu tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari keluar dari mulut Allah gitu. Jadi bagaimana di sini ya di ayat 4 ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana Tuhan memberi teladan bagi kita semua untuk tidak bergantung kepada uh, hal yang memang sementara. Mengenyangkan kita, roti mengenyangkan kita, tapi mengenyangkan hanya sementara. Tetapi ketika Tuhan bilang makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan, itulah makanan yang mengenyangkan jiwa kita, mengenyangkan manusia batiniah kita. Dan di 1 Korintus 13, pada saat ini mungkin kita semua masih menafsirkan Alkitab, pengertian kita yang memang jauh dari sempurna ya. Karena di 1 Korintus 13 ayat 12 memang sudah disampaikan demikian. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ibu-ibu yang luar biasa, pagi hari ini kita kembali diingatkan untuk apa sih tujuan kita di hidup di dunia ini. Mungkin tadi Bu Shirley sharing tadi saat ini dalam kondisi pemulihan ya karena ditabrak motor. Pasti itu benar-benar perjuangan ya, perjuangan untuk bisa kembali pulih sampai saat ini. Tadi Bu Shirley juga cerita, saya nggak tahu nih kalau saya jatuh terus tiba-tiba di belakang ada mobil, saya nggak tahu sekarang bagaimana. Ternyata saat ini kita masih bisa melihat Bu Shirley dalam keadaan yang uh, saat ini diberkati Tuhan dan pasti ada maksud Tuhan juga kenapa kita masih ada di dunia ini untuk bisa banyak men-sharing-kan kehidupan kita, masih diberi waktu kesempatan untuk masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, bertobat gitu. Jadi pada pagi hari ini saya percaya semua kita mendapatkan satu pengertian yang baru untuk ayat-ayat firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini dan biarlah setiap kita boleh merenungkannya sehingga bukan dengan memang saat ini kita pengenalan kita tidak sempurna, tetapi kita mau proaktif untuk mencari Tuhan, kita mau proaktif menyediakan waktu kita untuk Tuhan karena waktu-waktu ini ya sangat singkat. Bisa saja pada saat ini kita kembali pulang ke hadapan Tuhan, hadapan Bapa kita dan bagaimana persiapan yang sudah kita lakukan. Mungkin kalau kita mau membangun rumah ya, membangun rumah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik dari sisi bahan baku, dari sisi pekerja, dana, waktu, semuanya kita siapkan yang terbaik untuk rumah yang kita akan tempati. Bagaimana persiapan kita untuk rumah kekal yang akan kita tempati kemudian. Nah, inilah waktu-waktu yang Tuhan siapkan bagi kita semua, masih ada waktu buat kita untuk berkumpul, bersekutu, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena saat ini memang kita sama-sama berjuang ya.
sama-sama berjuang. Kita kan di sini di ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi ini sharing firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Ibu Shirley, Ibu Erika, tadi Ibu Alfreda tadi sempat live ya. Kemudian di Olive juga memang lagi di perjalanan menuju apartemen. Jadi ini yang mau saya sharingkan sedikit dari firman Tuhan yang saya renungkan sebelum bergabung di Zoom doa pagi hari ini. Demikian Bu Shirley, Bu Erika, semoga memberkati dan kita semua terus berjuang dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu Shirley, Bu Erika. Ada yang mau di-sharingkan Bu Erika atau Bu Shirley? Nggak ada sih. Nggak ada Bu. Udah bagus Tuhan. Ya, Ibu di mana Bu? Lagi di mana Bu? Di rumah. Di rumah. Di Oh, rumah. oke. Siap. Bu Shirley ini kemarin, ini sekarang lagi pemulihan dari sakit Bu. Dari abis kemarin ditabrak motor. Berapa waktu libur panjang ya Bu Shirley ya. Jadi sekarang lagi pemulihan, jadi eh, sempat ngajar juga, masih ngajar Bu, masih ngajar tapi sambil duduk. Gitu ya Bu Shirley ya? Iya. Iya, gitu. Bu Shirley ada yang mau di-sharingkan Bu Shirley? Hmm, iya. Bahwa ya pertolongan Tuhan ya selalu indah pada waktunya. Tidak pernah menyangka juga bahwa ya akan terjadi kecelakaan seperti itu. Tetapi di dalam perjalanannya dengan melihat banyak yang bantu, banyak perhatian dan semua bolehlah eh, lancar-lancar tetap merasakan bahwa Tuhan ada beserta dan ya itu tadi sesuai firman yang dibawakan bahwa Tuhan masih mengizinkan memberi kesempatan pada saya ya untuk memuji menyembah Tuhan lebih dekat dan lebih intens lagi bertobatlah supaya menyiapkan bila waktunya ya rumah kemudian itu kita tidak tahu juga kapan ya. Nah, demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Shirley. Ini Bu, Tuhan berikan kita kemampuan untuk bangun pagi hari ini itu memang satu karunia ya buat kita semua. Pasti kita semua mengerti untuk setiap rencana Tuhan tuh kadang kan ada orang bertanya ya, kenapa misalnya mengalami permasalahan yang bertubi-tubi, pergumulan yang tidak kunjung selesai gitu. Tapi kalau kita renungkan, Tuhan itu kan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan ya, selalu rancangan damai sejahtera. Dan kita renungkan apa iya gitu Tuhan eh, memberikan kita rancangan kecelakaan gitu. Kita berpikirnya seperti itu, tapi Tuhan itu pikirannya kan memang jauh lah di atas kita ya. Benar-benar pengertian kita juga tidak sempurna seperti ayat yang tadi disampaikan. Ternyata Tuhan itu mau mengerti gitu kondisi kita ketika kita mungkin dalam keadaan yang santai atau yang baik-baik saja. Mungkin kita bisa terseret dengan halus ya, terseret dengan halus, kemudian kita terhilang gitu. Tapi Tuhan mengerti kelemahan-kelemahan kita, Tuhan mau mengajarkan kita lewat segala hal, dan mengajar kita untuk lebih hati-hati tentunya ya Bu Shirley, apa yang Tuhan tuntun dalam kita berkendara, saya juga, Bu Erika juga, itu yang suara Roh Kudus yang memang dalam hati kita pasti muncul gitu. Tapi dengan setiap pergumulan kita, setiap perjuangan kita sehari, setiap hari, Tuhan rindu untuk kita semakin dekat sama Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan pribadi, bukan mengandalkan orang, bukan mengandalkan manusia, tapi benar-benar bisa
pikiran kita tertuju benar-benar sama Tuhan, kepada Tuhan. Terima kasih Bu Shirley untuk sharingnya. Bu Erika, tidak ada yang di-sharingkan, Bu? Tadi udah Sirma ngomong, memang udah bagus sih, dalam arti Tuhan Yesus bilang makananku adalah melakukan firman Allah. Nah, kita ya udah dengar, kita coba makanan Tuhan, yaitu melakukan. Jadi kita kan namanya secara fisik kan kita lebih perhatikan fisik makanan manusia, tapi secara rohani kan memang kita harus melakukan sesuai kebenaran. Jadi memang bawa firman ini kadang rasa berat karena apa yang kita katakan kita harus melakukannya. Jadi itu sesuatu tanggung jawab besar juga ya. Ya, kita bawa firman, kita katakan, orang lain dengar, kita melakukan, enggak kan kita harus melakukan. Jadi itu agak besar. Jadi mungkin kita kontrol kembali diri kita membaca firman dan kita melakukan. Kalau tadi hanya sedikit aku baca di Samuel ya. Itu Daud sama Samuel itu, Daud sama Saul itu, Daud itu kejar-kejar tetapi tidak sedikit pun dia berbuat jahat kepada orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak berbuat jahat. Dan Bu, suaranya kadang jauh, kadang dekat, Bu. Tunggu deh, di mana nih? Nah ini, tadi yang Sirma ngomong itu, beta juga dapat firman, yaitu bahwa Tuhan Yesus katakan bahwa makananku adalah melakukan firman kebenaran. Aku rasa itu udah sangat besar, sangat cukup untuk kita kembangin di dalam hidup kita ya. Kita kembangin bahwa hidup ini kan kita selalu mikir makan minum secara fisik, padahal ada lain lagi, yaitu kita punya roh, atau roh ini butuh makan minum, itu yang harus kita pikirkan. Jadi kita harus kembaliin lagi, memang kita harus melakukan firman kebenaran. Dan kalau kita membawa firman ini, memang kita harus melakukan, jangan buat orang, tetapi kita sendiri juga. Kadang sering jatuh dan jatuh kita bangun lagi. Nah, contoh tadi saya baca di Daud sama Saul itu, Daud sama sekali tidak mengotori di tangan dia dengan perbuatan jahat. Walaupun dia mau dibunuh, dia mau tetapi dia dapat musuhnya, dia tidak ngotorin tangan. Nah itu berat juga ya. Saya baca-baca begitu, saya lihat, wih hebat ini ya, Daud hebat. Terus ya kita harus melakukan firman ini juga harus butuh satu keikhlasan ya, harus kerendahan diri kita supaya kita bisa melakukan kebenaran, karena Tuhan Yesus itu begitu merendahkan diri. Nah kita mungkin kontrol kembali diri kita lagi. Kita harus berada di bawah kaki salib Tuhan untuk kuasa Tuhan dinyatakan. Karena dalam hidup kita kayak Bu Shirley juga alami itu, Tuhan maksudnya apa? Tetapi Tuhan masih kehidupan, kamu perbaiki hidup kamu perbaiki jadi lebih baik lagi. Mungkin kita semua. Dan saya bersyukur waktu untuk saya sudah pensiun ini punya waktu lebih full, bisa leluasa ke Tuhan, bisa puji-pujian, bisa penyembahan, baca firman, itu sesuatu yang indah ya. Yang sebagai pegawai aktif kita kadang waktu terburu-buru, tetapi pada saat kita punya waktu lebih panjang, kita punya waktu lebih rileks dengan Tuhan, dan itu sesuatu yang indah. Hanya mungkin minta kita sama-sama, mungkin nanti doa minta sama-sama supaya Tuhan tuntun kita, supaya kita hidup sesuai firman yang Tuhan mau. Karena kita kepengen menjadi yang baik, tetapi iblis akan
menghalangi kita untuk tidak bisa berbuat baik. Iblis akan halingin kita. Tetapi usaha memang untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang indah memang harus dikejar dengan perjuangan. Mungkin itu aja Sir. Terima kasih firman yang sudah dibawain. Bahwa Tuhan katakan makananku adalah melakukan firman. Mungkin kita harus contoh itu dan kita harus fokus juga ke situ. Oh hidup ini apa sih? Nah, jadi kita mungkin untuk mendapat mahkota kehidupan itu kita harus seperti Tuhan Yesus. Makasih firman. Terima kasih Bu Erika untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tadi ada yang bergabung bersama kita tadi ya, ada Olive. Dengan Olive tadi lagi bersama suami OTW ke apartemen karena katanya ada yang mau lihat apartemennya, mau dijual. Kemudian tadi ada Bu Alfrida, cuman tadi Bu Alfrida cuman tadi live tadi bergabung. Jadi kita mengucap syukur untuk semua yang bisa bergabung pagi hari ini, apapun yang Itu menjadi. Afrida ada 2 ya, ini Afrida Iya. Palembang ya, Iya. dia suka. Coba nanti tanya dia, kenapa mungkin Iya dia ini saya lagi japri Bu, tapi belum dibales. iya dia suka pergi itu mungkin dia ada kebutuhan ini, dia punya waktu hanya itu aja kali ya. Mungkin tanya aja dulu. Ya, saya lagi tanya tapi belum dibales. Baik Bu, ini nanti kita akan masuk dalam doa. Oh ya, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah firman ini boleh tinggal di dalam hati dan pikiran kami dan kami lakukan dalam setiap hari. Kami tetap semakin mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat Mimit yang telah menjalani kedukaan sehubungan dengan dipanggil Tuhan, mertuanya, biarlah Tuhan Mimit dan seluruh rumpun keluarga Engkau mau kuatkan dan menghiburkan mereka. Juga Tuhan kami mau berdoa buat rekan kami Tuhan, Gosen yang orang tuanya pada saat ini sedang tidak sehat dan berada di ICU. Tuhan kami tahu bahwa umur seseorang bergantung kepadamu, biarlah Engkau berkati Tuhan dosen, dokter, perawat yang menangani. Engkau mau sembuhkan orang tua Gosen. Kemudian Tuhan mereka akan memutuskan apakah perlu dilakukan pertolongan untuk memperpanjang kehidupan daripada orang tua Gosen ini. Tentunya Tuhan Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada keluarga. Bila Tuhan memang Engkau sudah memutuskan, biarlah Tuhan itu boleh, keluarga boleh bersehati dan menyerahkan kepada tangan Tuhan saja. Kemudian kami berdoa juga kepada Bapak Dadang yang sedang dalam proses asesmen Tuhan. Engkau berkati Tuhan pada Dadang, kiranya Tuhan Engkau mempercayakan dia, Engkau meluluskan dia sehingga ia boleh berhasil sukses dan dia boleh memegang suatu jabatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa buat teman-teman Tuhan, teman-teman dosen yang bersyarat untuk melamar, di mana saat ini sekarang ada pendaftaran, terbuka pendaftaran untuk teman-teman dosen menjadi direktur Akademi Tekstil dan Kulit di Yogyakarta. Bila Engkau berkenan Tuhan, sentuhlah teman-teman kami, Engkau pakai mereka. Minimal yang telah bersyarat sebagai dosen 10 tahun, lulus serdos dan berdedikasi tinggi yang mengharumkan nama Tuhan. Bapa yang di surga, Engkau mau pakai kami semua Tuhan untuk melayani. Engkau memberitakan firman-Mu lewat kehidupan kami masing-masing.
Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami apabila Engkau mendapati kami tidak setia di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan yang kami alami Tuhan. Dan juga mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi rekan kami untuk lulus dari seleksi beasiswa S2 Tuhan. Untuk memang saat ini biaya akan dikeluarkan sendiri dan nanti akan direimburse. Tapi kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan untuk Olive boleh melanjutkan pendidikannya di S2 nanti di ITB untuk jurusan yang sudah dia pilih Tuhan. Untuk perjuangan yang sudah dia lakukan, kami berdoa Tuhan kiranya daya juang semangat yang dia alami saat ini itu juga boleh terus berlanjut saat dia semester 1, 2, 3 sampai seterusnya dia boleh mengikuti memberikan tesis yang terbaik, memberikan dia hikmat, kekuatan, apapun yang menjadi hambatan tantangan ke depan. Kami berdoa kiranya Olive terus berpegang teguh kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Olive boleh mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan Kau yang jaga keluarganya, suami, dan kedua anaknya, Tuhan. Bahkan anaknya yang kedua yang saat ini sedang dalam kondisi pemulihan dari sakit. Sebelumnya sudah demam dan muntaber, Tuhan. Tapi pagi hari ini, anaknya yang kedua itu boleh berada dalam keadaan yang semakin membaik. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kau yang sembuhkan, pulihkan secara sempurna untuk kondisi anak dari Olive ini, Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan nanti dalam proses pengajuan untuk reimburse S2-nya ini Tuhan ke BPSDMI berjalan dengan lancar hingga pada akhirnya disampaikan pengumuman oleh BPSDMI di akhir Juni ini untuk nama Olive boleh tertera di dalam pengumuman itu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik untuk setiap kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Olive Tuhan kami Tuhan. Terima kasih juga kami mau berdoa untuk Ride yang kami percaya Tuhan Kau juga terus pelihara dalam kehidupannya. Kau pakai Ride dalam hari-hari ini untuk boleh benar-benar bergantung kepada Tuhan. Dia boleh mencari wajah-Mu lebih giat dari hari-hari sebelumnya, lebih proaktif lagi dari hari-hari sebelumnya. Dan Ride boleh bertemu dengan Engkau setiap harinya Tuhan, sehingga dia boleh bergantung kepada Engkau, bergantung kepada kebenaran, kekuatan dan kehidupan bagi hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pekerjaannya. Kalau saat ini dia masih bergumul untuk status di Kementerian Perindustrian ini Tuhan, dan saat ini masih sebagai pegawai honorer dan dia rindu untuk boleh diangkat sebagai P3K ataupun nanti PNS di tempat kementerian yang mungkin kami juga belum tahu Tuhan untuk pengumuman yang akan disampaikan beberapa bulan lagi. Tuhan berikan dia kekuatan dan pengharapan. Dia benar-benar berpegang kepada Engkau Tuhan. Sekalipun Engkau bagi Ride tidak terlihat secara fisik, tapi biarkan kasih Tuhan. Biarkan dalam pergumulan-pergumulan ini dia mencari Tuhan. Menautkan hatinya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, Bapak mamanya Tuhan, begitu juga dengan saudara-saudaranya Tuhan, keponakan-keponakannya Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus, sehingga keluarga ini boleh semakin diberkati dan benar-benar mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga khusus juga untuk Binprokis Kementerian Perindustrian, suatu wadah yang Engkau berikan hingga hari ini Engkau masih pelihara Binprokis Tuhan. Kita seluruh pengurus-pengurus yang ada, seluruh pegawai yang terlibat di dalamnya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami rindu, kami boleh memberikan hati kami, waktu kami Tuhan untuk kami boleh sama-sama berkumpul juga dalam doa pagi ini, sehingga kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh saling menguatkan satu sama lain Tuhan. Berkati pembina Binprokis Pak Warsito, yang saat ini Tuhan bertugas sebagai staf ahli menteri, berikan beliau hikmat apapun yang dia kerjakan Tuhan. Kiranya beliau boleh memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik seperti untuk Engkau Tuhan. Berkati keluarganya, Tuhan istri dan anak-anaknya, mereka berada dalam perlindungan Tuhan. Begitu juga dengan ketua kami Pak Adi, yang saat ini juga mengikuti asesmen untuk staf ahli menteri Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan ketetapan, keteguhan hati dalam hidupnya.
Kau berkati anak-anaknya dalam setiap pekerjaannya. Pak Adi juga boleh menjadi terang dan garam. Pak Adi boleh menjadi teladan. Sehingga yang diperbuatnya itu juga boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya juga berdoa untuk hamba di sini, untuk koordinator Bintokris ini. Dan yang kau memberikan hambamu hikmat, kreativitas untuk komunitas ini Tuhan, Bintokris ini. Sehingga banyak orang boleh mengalami kebaikan Tuhan lewat apapun yang boleh Bintokris lakukan. Mereka boleh mengalami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh berjuang dalam kehidupannya untuk hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Hidup kudus menyenangkan hatimu Tuhan. Karena yang kami tahu, kehidupan kami di dunia ini ataupun mungkin di Kementerian Perindustrian ini Tuhan hanya sementara. Dan kami mau mengejar apa yang kekal. Kehidupan yang akan kami jalani setelah kematian. Kehidupan yang kami rindukan Tuhan bersama Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau juga berkati semua koordinator yang ada, untuk wakil koordinator, untuk Patia, Sekretaris Tiur, Bendahara Lisbeth, koordinator ibadah ada Intan dan Wahyu Tuhan, koordinator perlengkapan ada Johnson, koordinator Pupdok juga ada Olive Tuhan, ada koordinator unit semuanya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memperkuat kami setiap pengurus-pengurus inti ini, sehingga kami juga mengerti benar kenapa kami boleh ditempatkan sebagai pengurus, sehingga kami memiliki hati untuk melayani, kami memiliki hati untuk mengasihi rekan-rekan kami yang dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan yang berat atau pergumulan dalam kesehatan. Kami memiliki hati yang terbeban atas setiap mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan Tuhan dalam Bintokris Kementerian ini, Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, setiap pegawai-pegawai Kementerian Perindustrian, setiap pegawai-pegawai Kristiani di pusat maupun daerah Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang tuntun langkah mereka, sertai setiap langkah kaki mereka, keputusan mereka, perkataan mereka, sehingga mereka boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Karena apalagi yang kami cari Tuhan di dunia ini selain menyenangkan Engkau. Selain menyenangkan Engkau, satu-satunya tujuan hidup kami, satu-satunya kekasih dalam jiwa kami itu. Terima kasih Bapak. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan kami ke depannya Tuhan. Untuk setiap ibadah bulanan, setiap pelayanan duka, setiap pelayanan suka, dalam pelayanan sukacita juga kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapak, Kau yang pimpin Kementerian Perindustrian, untuk Bapak Menteri kami yang kami kasihi, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, dengan seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, seluruh pejabat fungsional, staf, ataupun OB sekalipun, Tuhan, ini kami ada di Kementerian Perindustrian, bukan suatu kebetulan kami berada di sini, tapi kami mau mengerti apa yang harus kami lakukan setiap harinya di dalam kebenaran firman Tuhan di Kementerian ini, Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar mungkin Bapak Agus Gumiwang, Bapak Menteri kami akan mengakhiri masa jabatannya di Kemenperin. Biar Engkau berikan hikmat, langkah-langkah konkret detail seperti apapun Tuhan yang akan beliau ambil. Sertai Tuhan, Kau pimpin dia Tuhan dalam mengambil keputusan kebijakan yang harus dilakukan Tuhan. Supaya benar-benar apapun keputusan itu dia tidak mengambil untuk keuntungan pribadi, golongan, atau orang sedikit segelintir orang Tuhan, tapi biarkan hikmat-Mu, kebajikan-Mu menguasai Bapak Menteri kami Tuhan, sehingga apapun yang dia lakukan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, begitu juga dengan para pejabat eselon 1, eselon 2, dengan beban berat yang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Berikan mereka hikmat. Kami, mungkin mereka tidak seiman dengan kami, tapi kami mau berdoa Tuhan. Pemikiran-Mu itu jauh di atas pikiran kami Tuhan. Kami meminta hikmat, kebajikan itu turun atas setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Di Kementerian Perindustrian, di pusat maupun daerah Tuhan. Eselon 2 ataupun eselon 3. Semuanya Tuhan diberkati, semuanya dikuasai oleh kasih-Mu Tuhan. Kebajikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami boleh berdoa bagi para pemimpin kami di pusat maupun daerah. Kami percaya ini semua kami mau bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ikat kami semua dalam satu tali kasih Tuhan.
sehingga kami boleh benar-benar berpaut kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Bu Erika. Bapa di dalam sorga, saat ini hamba datang dan mendoakan buat kami semua Tuhan. Terima kasih. Hari Sabtu ini acara bisa mulai lagi. Apa yang sudah Tuhan sampaikan firman kebenaran-Mu, biarlah firman itu boleh bertumbuh dan berkembang dalam diri kami supaya jangan makanan fisik aja yang kami melihat, tetapi ada sesuatu yang penting, makanan rohani yang membuat kami kuat, kami tangguh untuk menghadapi segala sesuatu karena Tuhan Yesus di depan. Terima kasih firman-Mu, Tuhan. Pada saat ini yang hadir 3 orang, mungkin tadi ada Olive, Frida, dan siapapun Tuhan, kami mau mengucap syukur atas semua waktu yang Tuhan berikan, dan firman juga Engkau menyertai, memberkati, dan menolong dia sebagai sebagai koordinator BIN Rokris. Banyak sekali kegiatan yang harus dia lakukan. Mungkin ada banyak hal juga yang tidak terlaksana karena tidak ada yang terlalu fokus. Tuhan tolong menyertai dan berkati. Hamba doakan juga buat yang biasa mengikuti ibadah pada hari Sabtu ini, Bu Serli juga Tuhan jamah dan pulihkan dia. Hanya tangan Tuhan yang dapat memulihkan. Secara manusia kadang kita dengan berbagai persoalan, kita hanya bergantung kepada obat, tetapi kita percaya bahwa kita bergantung kepada Tuhan yang menciptakan. Engkau jamah Bu Serli supaya Engkau jamah dan pulihkan dia. Berkati dia dalam pekerjaan juga. Hamba doakan juga buat Tiur juga Tuhan. Tiur juga yang biasa ikut, ingatkan dia untuk ikut beribadah, berdoa. Kita membangunkan mesbah doa ini, di mana dalam mesbah doa kami saling dikuatkan. Tuhan, Engkau jamah Tiur, berkati dia sehingga dia jadi sekretaris dengan baik dan melakukan banyak hal. Hamba juga doakan buat Alek juga Tuhan jamah, ingatkan dia untuk ikut ibadah. Begitu juga hamba doakan buat Jelita, Tuhan jamah menyertai dia dan keluarga. Hamba juga datang dan doakan buat Olive Tuhan, Engkau jamah dan kuasai Olive. Terima kasih tadi sudah didoakan, Engkau menyertai dan menolong dia. Apapun yang ada dalam hati dan pikiran dia, Tuhan damaikan hati dan pikiran. Amin. Hamba juga datang dan doakan Tuhan buat Afrida yang dari Palembang. Ya. Tuhan jamah dan kuasai dia sehingga dia bisa mengikuti, karena mungkin dia punya waktu terbatas sehingga dia tidak sampai selesai. Berkati dan tolong dia, tuntun dia. Hamba juga doakan buat Bu Afrida, Tuhan jamah dan tolong dia dengan suaminya Engkau jamah. Hamba datang dan doakan buat Friday, Tuhan jamah dan tolong. Hamba tahu tadi sudah didoakan, Engkau menolong supaya anak-anak-Mu ini, mereka terjamin di dalam-Mu, buka jalan. Orang tuanya Engkau sembuhkan, keluarga Frida Engkau pulihkan, Engkau menolong, memberkati dan hamba juga datang dan doakan buat Mbak Ivon, Tuhan jamah. Dimas juga Tuhan jamah. Dan di Palembang juga Tuhan jamah, Mbak. Tuhan jamah semua, mungkin nama aku kadang lupa. Tuhan jamah semua yang mengikuti ibadah ini, boleh mengikuti dengan baik Tuhan. Dan Sirma juga Engkau jamah, berkati suami dan anak-anaknya, tuntun dia Tuhan. Sebagai koordinator BIN Rokris terlalu banyak. Dan hamba sudah di luar itu, dan hamba minta Tuhan Engkau berikan teman-teman bagi dia untuk menolong Sirma Tuhan. Engkau berkati dan tuntun Pak Adi juga, mereka semua yang di BIN Rokris ini. Walaupun kecil dan sudah terbangun dan banyak kegiatan-kegiatan yang ada ini, Tuhan tolong supaya masing-masing megang kegiatan dan boleh aktif.
Karena semua kadang mereka hanya berpikir untuk melakukan pekerjaan dan ini hanya sampingan. Tetapi kami tahu pada waktu Tuhan ditinggikan, Tuhan diutamakan, maka kehidupan kami baik pekerjaan dan semua ini Tuhan sendiri yang membereskan. Berkati dan tolong Sirma. Hamba juga Tuhan tolong hamba suami dan anak-anak, berkati kami semua, apa saja yang diperbuat berikan kami semua berhasil. Hamba juga doakan di Pinroklis Bu. Aduh Bu siapa ya? Tuhan mau tolong, menyertai dan menolong. Yang di Bogor siapa ya? Bu siapa yang sakit itu? Tuhan jamah dan tolong dia berkati. Bu Sinta. Ibu Sinta, Tuhan tolong dan menyertai dia di dalam kehidupan dia. Tuhan berkati siapapun yang mengikut ibadah ini, hamba doakan di dalam nama Yesus Tuhan menyertai dan berkati, sehingga semua boleh aman, semua boleh sehat, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak bisa memberikan apa-apa, tetapi di dalam nama Yesus Engkau buka berkat bagi kami semua, berkat keuangan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, yang terutama berkat kami boleh hidup nyaman di bawah-Mu, kami boleh ada di hadirat-Mu, kami selalu ada, sehingga kami dituntun Tuhan, di dalam nama Yesus tuntun kehidupan kami. Kami serahkan semua kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami naikkan ucapan syukur karena kami tahu Tuhan Yesus ada di sorga menyediakan tempat bagi kami. Tuhan tuntun segala kehidupan kami, segala kesulitan kami Tuhan, Engkau sendiri di depan ratakan jalan, sehingga kami melangkah dengan pasti karena Tuhan sendiri yang sudah meratakan jalan. Kami tahu hidup ini berat, tetapi di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus lebih berkuasa. Tuhan Yesus menuntun kami semua yang ada dalam chat ini. Hamba doakan Erikson, Tuhan jamah dan tolong. Hamba minta supaya dia boleh berhasil. Pak Adi juga, semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu berikan mereka semua berhasil. Bahkan apapun ada assessment atau apapun kesempatan Tuhan Engkau berikan anak-anak-Mu, semua maju dan semua berhasil. Bukan karena kami mampu, tetapi Tuhan kami punya kuasa. Engkau katakan aku akan mengangkat kamu menjadi kepala bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati anak-anak, berkati suami kami, berkati kehidupan kami, apa saja yang kami perbuat berhasil. Jamah dan berikan kesehatan jantung yang baik, ginjal, paru-paru, semua organ tubuh. Bahkan hati dan pikiran kami Engkau jamah tertuju dan terarah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ingatkan kami untuk memakan firman-Mu, melakukan firman-Mu karena sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami serahkan semua ke dalam tangan. Terpujilah Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Kita doa Bapa kami sama-sama ya. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Shirley, Bu Erika. Ini saya foto dulu. Bu Erika nggak nyalakan kamera lagi ya? Enggak ah. Ya, saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bu Erika, Bu Shirley. Tadi saya udah dapat info dari Bu Alfrida tadi, katanya lagi ada tamu. Jadi makanya ya ini Bu Alfrida nyalain ini Bu. Ini nyalain dulu. Foto lagi lah. Ya dong. Bentar ya. 1, 2, 3.